Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Di sini saya akan membuat penjelasan mengenai cara saya mendapatkan soal untuk materi Turing mesin. Sebelumnya di sini saya setelah mempelajari baik itu di silabus mengenai Turing mesin. Nah, untuk sejarah dari Turing mesin sendiri yaitu pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1936, yang mana Alan Turing ini merupakan seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Nah, meskipun sederhana, mesin Turing ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose, yang mana hal ini diungkapkan pertama kali dalam sebuah artikel ilmiah berjudul On Computable Numbers with an Application to be Ancient Problem, yang mana artikel ilmiah ini sebagai jawaban atas masalah pengambilan keputusan atau decision problem, aka Einstein problem. Einstein problem sendiri yaitu adakah prosedur efektif atau algoritma yang jika diberikan sekumpulan aksioma dan proposisi matematika dapat memutuskan apakah proposisi itu dapat dibuktikan dari aksioma-aksioma tersebut atau tidak, decidable atau undecidable. Kemudian, Alan Turing menyimpulkan bahwa tidak ada algoritma umum yang dapat memecahkan Einstein problem untuk semua pertanyaan matematika. Melalui konsep mesin abstraknya, Turing menunjukkan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat diputuskan secara algoritmis, termasuk menentukan apakah suatu mesin Turing akan berhenti atau halting problem. Nah, sama seperti FSA dan pushdown atau PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa batasan, unrestricted language, yang mana hal ini disebut juga sebagai himpunan terenumerasi recursively enumerable set. Kemudian mesin Turing FSA dan PDA. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Yang pertama, untuk masukkan inputannya, FSA itu hanya dapat dibaca, begitu juga dengan PDA. Tapi Turing mesin dapat dibaca dan ditulis. Kemudian untuk hitnya atau pengakses, FSA itu hanya dapat digerakkan ke kanan, begitu juga dengan PDA. Tapi Turing mesin ini dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Untuk memorinya, FSA itu hanya pada state, PDA dibantu oleh stack, sedangkan Turing mesin itu pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dapat dibatasi pengaksesannya. Cara kerja Turing mesin sendiri, Turing mesin ini terdiri atas dua komponen-komponen. Yang pertama itu pengendali berhingga atau finite state control, yang mana yang kedua itu pita masukan yang sifatnya panjangnya tak berhingga, ujung kiri dan ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi sebuah rangkaian simbol yang harus dikenali. Kemudian sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, blank, sama dengan B, yang mana sel yang berisi rangkaian simbol B ini berada di sebelah kanan dan kiri. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi hit atau baca atau tulis, yang mana setelah membaca simbol masukan tersebut, mesin Turing akan melakukan aksi yaitu perpindahan state, kemudian menuliskan simbol pada pita, dan akhirnya menggerakkan hit ke kiri atau ke kanan. Yang mana hal tersebut akan terjadi 3 kemungkinan setelah proses komputasinya. Yang pertama itu berhenti dan diterima, yang kedua berhenti dan ditolak, dan yang ketiga tidak akan berhenti atau infinite loop. Nah, sama seperti PDA, Turing mesin ini memiliki 7 konfigurasi tuple, yang mana itu sebagai berikut. Nah, ini untuk ilustrasinya. Bisa dilihat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, karena kan ini banyak gambar. Di sini juga ada simulatornya.
Saya mencari beberapa juga di sini. Mana ya tadi? Ini salah ternyata. Ini dia. Nah, seperti yang dijelasin sebelumnya, mesin Turing itu ditemukan oleh Alan Turing. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Ini mesin Turing itu terdiri atas barisan-barisan yang mana barisan tersebut berupa pita yang dapat bergerak maju dan mundur. Ini untuk sejarahnya tadi yang seperti yang saya bacakan ya. Masih baca. A B E. Nah, di sini juga saya sudah mencari di GPT ya. TM adalah komputasi paling kuat dalam teori bahasa dan automata. Ini oleh Alan Turing lagi-lagi dijelaskan untuk memformalkan konsep komputasi atau apa yang bisa dihitung oleh mesin. Mesin Turing itu sendiri itu mampu mensimulasikan semua algoritma modern, karena itu sering disebut sebagai model komputasi universal. Nah, untuk komponen itu kan ada tape atau pita, head, kepala pembaca, set state, simpulan states. Nah, cara kerja mesin Turing itu kan menghitung, mengurutkan, mengenali bahasa, menjalankan algoritma. Nah, secara intuitif, mesin membaca simbol di tape berdasarkan state dan simbol yang memutuskan langkah selanjutnya. Setelah mengambil langkah selanjutnya, mesin menulis simbol baru jika diperlukan. Mesin menggerakkan hit, mesin pindah ke state lain. Nah, proses ini berulang sampai mencapai accept atau reject. Mesin dapat mengenali bahasa recognizable dan Turing decodable. Ini contohnya. Nah, kategori mesin Turing sendiri itu ada beberapa variasi. Yang pertama single tape, multi tape, non-deterministic dengan alfabet besar, TM dengan pita dua arah, universal Turing mesin UTM. Kenapa sih Turing mesin itu penting dalam teori bahasa dan otomata? Dikarenakan Turing mesin ini menjadi dasar kompleksitas komputasi, kemudian juga menunjukkan batas apa saja yang bisa dan tidak bisa dihitung. Yang berikutnya adalah mendefinisikan konsep decodability dan computability. Merupakan model paling kuat dibandingkan FA dan DPDA. Nah, setelah membaca soal-soal materi tersebut, saya mendapatkan sebuah soal, yaitu misalkan sebuah Turing mesin menandai setiap simbol A dengan X lalu mencari pasangan B untuk menggantikannya menjadi Y. Jika Turing mesin berhenti saat tidak menemukan B, maka bahasa yang dikenali mesin tersebut adalah, jawabannya yang paling tepat yaitu yang B. Kenapa? Karena mesin Turing sendiri itu yang pertama dia kan akan mengambil satu A yang kemudian diubah menjadi X, kemudian dia cari satu B, kemudian diubah jadi Y. Jika tidak menemukan B, mesin berhenti jadi reject. Kemudian dia akan mengulangi sampai semua A memiliki pasangan B. Nah, jika semuanya udah cocok dan tidak ada simbol
yang tersisa dia tuh bakal accept. Yang mana hal ini tuh setiap A wajib memiliki satu B sebagai pasangan. Jadi nggak boleh ada yang sendiri dan tidak ada boleh. Jadi wajib punya pasangan semua dan jumlah A sama dengan jumlah B. Nah itu sama seperti definisi A pangkat N B pangkat N, yaitu deretan A diikuti deretan B dan jumlahnya akan sama persis. Kenapa yang A itu salah? Karena jumlah A bebas, jumlahnya BB-nya dibebas, sehingga tidak perlu sama. Nah, kenapa yang B salah? Karena arti bahasanya itu jumlah B lebih banyak atau sama dari jumlah A. N lebih banyak, lebih kurang dari N. Dan tidak wajib sama. Dan kenapa yang D salah? Karena jumlah A lebih banyak atau sama dari B dan tidak wajib sama dengan perihal yang berikut sebelumnya. Nah, karena TM butuh pasangan-pasangan satu persatu, maka kasus N kurang dari M tidak diterima begitu. Jadi mungkin itu penjelasan mengenai materi mesin Turing mesin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.